Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel J3. Kembali kita akan membahas tentang episode Ultraman Blazing Update. Yang kali ini kita akan membahas tentang episode ke-20 yang berjudul Malam Nyanyian Serangga. Baiklah, mungkin sebelumnya mohon maaf pada teman-teman semuanya juga ya, bahwa kemungkinan dalam pertengahan video ini suara gue mungkin tidak kesampaian pada teman-teman semuanya. Jadi mana gue lagi suara gue itu lagi hilang, entah kenapa, mungkin karena tenggorokannya saking keringnya itu sampai panas dalam. Tapi bukan masalah bagiku untuk membahas tentang Ultraman Blazer kali ini, meskipun sedikit berhalangan karena tenggorokanku ini. Jadi gue akan menyampaikan sebisa mungkin. Oke, jadi untuk episode kali ini merupakan memasuki arc menjelang akhir episode Ultraman Blazer. Ya, dimana di sini kita memperlihatkan tentang aktivitas barunya para tim SCAD. Ya, dimana dalam Discord-nya atasan tersebut, yaitu Parno, mereka pun terjebak di dalamnya. Karena Discord, mereka pun melakukan pekerjaan yang kurang menguntungkan. Layaknya seperti teater pada episode kali ini ya. Ya, karena mereka sedang Discord, jadi mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Namun dibalik mereka mengadakan kegiatan teater tersebut, di sini si Wakil Kapten Teo Aki mendapatkan telepon dari salah satu anggota keluarganya bahwa ayahnya pingsan pada saat itu. Namun di saat dia kembali ke kampung halamannya, pas dia bertemu dengan kakak yang menelpon si Wakil Kapten Teo Aki, ternyata ayahnya baik-baik saja. Ya, ternyata si Wakil Kapten Teo Aki memiliki sedikit masalah tentang perilaku ayahnya. Dan dimana beliau ini sangat kebelet banget meminta Wakil Kapten Teo Aki ini untuk segera menikah. Sedangkan untuk si Wakil Kapten Teo Aki sendiri masih belum ada waktu untuk memenuhi permintaan ayahnya karena pekerjaan yang cukup sibuk atau cukup ketat gitulah dalam aktivitasnya. Tapi harus dimaklumi juga kalau saat itu juga si Wakil Kapten Teo Aki ini masih dalam masa Discord. Jadi pada saat itu Wakil Kapten Teo Aki pun segera langsung pulang ke rumah untuk menemani mereka dalam beberapa hari ke depan. Ya, jujur dalam pengakuan Wakil Kapten Teo Aki itu sebenarnya tidak merasa marah karena sudah dibohongi, tetapi mengenai perilaku ayahnya yang tidak seperti biasanya ia alami. Kalau bisa dikatakan itu tidak seperti ayahnya yang ia kenal pada saat itu. Mungkin karena ada beberapa faktor seperti minta nikah. Nah, itu sepertinya kebelet banget beliau. Namun tiba-tiba temannya si kakak Teo Aki ini alias si Masaki dipanggil temannya bahwa salah satu kebun milik temannya itu dirusak oleh sesuatu. Ya, pada akhirnya setelah mereka melihat ladang tersebut, mereka pun menyelidiki satu desa untuk mengungkapkan siapa hama di balik semua itu, termasuk Wakil Teo Aki dan juga ayahnya. Namun dalam pertengahan pencarian hama tersebut, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan monster yang ternyata dibalik dari rusaknya hama temannya si kakaknya Wakil Kapten Teo Aki. Singkatnya, mereka pun pada akhirnya masih bisa lolos, meskipun Wakil Kapten Teo Aki ini di sebelah tangan kirinya itu terluka karena cakarannya si monster yang kali ini Zuzugan namanya ya. Yang pada akhirnya Wakil Kapten Teo Aki meminta reinforcement atau bantuan dari tim SCAD yang masih dalam keadaan diskors. Namun di sini Kapten Gento yang mendapatkan
minta pertolongan dari Teoaki untuk segera menuju ke lokasi karena ada sang monster yang ada di sekitar desa di tempat dia tinggal. Ya meskipun agak ragu bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan Teoaki di saat mereka diskors. Yang pada akhirnya Kapten Gento memiliki ide brilian untuk mengubah pikirannya atasan mereka selain Pak Ano, yang dimana Kapten Gento menggunakan izin retroaktif. Ini berdasarkan Google yang ku cari di sini infonya, yang dimana retroaktif merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya. Jadi inti lebih tepatnya Kapten Gento meminta atasannya untuk menggerakkan tim SCAT di saat ada monster. Ya pada akhirnya pas on time mereka pun sempat menyelamatkan wakil Kapten Teoaki dan juga ayahnya. Ya pada akhirnya mereka pun segera pergi dari situ. Meskipun di saat menunggu bantuan dari tim SCAT, sini pun ayahnya Teoaki berubah pikiran untuk mengurung dirinya, meminta wakil Kapten Teoaki untuk berhenti kerja di tim SCAT atau GGF dan juga menikah hingga sampai tugasnya selesai untuk memenuhi permintaan ayahnya untuk menikah secepat mungkin. Oke, di sini karena ada monster, seluruh warga yang ada di desa pun mengungsi di tempat rumah ayahnya Teoaki. Sedangkan untuk tim SCAT termasuk wakil Kapten Teoaki bersiap siaga untuk melancarkan rencana mereka dalam membasmi Zugugan yang ada di tempat mereka muncul. Di sini terbagi dua tim antara wakil Kapten Teoaki bersama Ari dalam menuju gua tempat sang monster itu berada. Sedangkan untuk Kapten Gento dan Yasunobu menaiki Esgeren untuk menghadapi monster yang akan mereka basmi. Untuk si Emi sendiri tetap berada di posisi di rumah ayahnya Teoaki untuk berjaga-jaga dari makhluk monster yang berbahaya itu. Sekatnya dalam rencana mereka hampir berhasil membasmi monster kecil, tetapi tidak disangka juga bahwa kemunculan monster yang lebih besar tersebut merupakan induk dari monster yang sangat kecil itu. Ya pada akhirnya Esgeren harus tumbang karena serangan cair nitrogen monster itu yang membuat Esgeren tidak bisa bergerak. Yang pada akhirnya Kapten Gento berubah menjadi Ultraman Blazer untuk menghadapinya. Sedangkan untuk si wakil Kapten Teoaki bersama Ari terus menerobos masuk ke tempat sumber sah monster itu berada. Dalam pertengahan pertarungan pun Blazer jadi agak susah menghadapi Zugugan karena pengaruh dari serangan nitrogen yang membekukan atau menstan Blazer yang membuat ia sulit bergerak. Namun dibalik semua itu juga si wakil Kapten Teoaki ini menemukan cara untuk menyerang kelemahannya para monster itu dengan merekam suara monster yang diset dalam beberapa alat pengeras suara yang ada di sekitar desa itu. Dan itu pun diminta bantuan oleh Emi yang masih berada di tempat rumah ayahnya Teoaki untuk mengeset suara monster itu di alat pengeras suaranya. Dan alhasil memancing monster raksasa yang Zugugan itu induknya, membuat dia kebingungan apa yang sebenarnya terjadi, yang membuat dia sulit merespon ke monster kecil yang satu sama lain gitulah.
Sedangkan untuk Zugugan yang kecil itu sendiri jadi bingung yang mana suara yang harus direspon gitu. Karena pada umumnya mereka bisa merespon ke Zugugan itu satu sama lain jika mereka mengarahkan ke suara yang benar gitu. Ya pada akhirnya dengan mengobarkan HP-nya kecil untuk meledakkan sarang yang merupakan tempat sumber kemunculan monster itu yang merupakan telur, ya pada akhirnya mereka telah berhasil dibasmi. Sedangkan untuk si Blazer sendiri pun mengakhiri hidupnya induk Zugugan dengan form bukan form sih, tetapi Vidran Armor untuk mengalahkan monster itu. Di sini pada scan akhir pun si Captain Ginto mendapatkan kabar baik kepada anggotanya bahwa mereka pada akhirnya bisa kembali bekerja di saat ada monster. Namun di sini mereka malah bete karena harus bekerja lagi untuk pekerjaan yang cukup melelahkan bagi mereka. Ini menggambarkan banget di saat kita berada di sekolah ya, karena di saat pelajaran jam kosong ya pada akhirnya di saat pelajaran itu ada membuat para siswa termasuk gua itu jenuh pada waktu kita SMA atau segala macam di masa lalu kita gitulah. Yang disertai wakil Kapten Teruaki pamit kepada ayahnya dan juga kakaknya untuk kembali bekerja untuk melindungi nyawa orang yang ada di sekitarnya. Plus bonus di sini ayahnya nangis terharu. Yang membuat dia terharu adalah putranya itu baru saja melindungi tanah yang ia cintai dan juga merupakan tanah kelahirannya, yang membuat ayah begitu bangga terharu. Dan itu di saat dia masih bekerja sebagai petani. Oke, jadi itu poinnya ya dalam plot ceritanya. Tetapi di sini mungkin tidak ada info terpenting, tetapi ada Easter egg yang bisa kita dapatkan pada episode kali ini. Jadi mana tentang kemunculan monster yang merupakan referensi dari Nexus, tanah kirinya Teruka, wakil Kapten Teruaki, yang merupakan referensi dari Nexus juga. Sedangkan untuk Blazer yang merupakan referensi dari Ultraman Gaia, yang dimana dia terkena stun dari musuhnya. Wah, dari ketika referensi ini merupakan Easter egg yang kita dapatkan pada episode kali ini. Sangat tidak disangka, tetapi itulah yang mengingat kita pada masa kita menonton Ultraman Nexus maupun Ultraman Gaia. Untuk selanjutnya, mereka harus berurusan dengan monster yang pernah muncul di episode 14 yang ternyata kalau dilihat jauh lebih besar ya, seperti gambar yang satu ini. Ini gak tahu bagaimana monster itu bisa besar, karena segala macam seperti kasusnya Gebaga yang pernah Blazer hadapi sebelumnya itu di episode 19. Yang kali ini juga merupakan ukuran yang cukup besar baginya nih. Deltandal ya, yang kali ini kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan yang sebelumnya di episode 14. Karena ukurannya yang cukup besar juga, jadi kecepatannya juga meningkat, yang menjadi sulit untuk membasmi monster yang mereka hadapi nantinya. Namun si Yasunobu yang sempat putus asa ya pada akhirnya mengupgrade lagi Earthgear-nya alias Earthly dalam mod 3 untuk kecepatan yang luar biasa agar mereka bisa mengalahkan Deltandal dalam waktu yang singkat. Ya, semoga saja kita juga menantikan
tentang debut pertama Earthscaler Mode 3 yang akan tayang pada Sabtu ini. Serta tidak lupa untuk Earthscaler yang full mode itu dari 2 sampai 3 itu dipasang secara keseluruhan untuk menghadapi final bossnya Valaran, kalau tidak salah ya. Valaron yang akan mereka hadapinya sebagai final boss. Jadi kita akan nantikan pembahasan berikutnya di next video. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga info yang aku sampaikan ini berdasarkan info fakta yang aku dapatkan di internet. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan untuk mengetahui video yang terupdate, jangan lupa subscribe di channel YouTube Dokas saya setiap weekend. Apabila gue ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gue ngucapin pada teman-teman itu terputus-putus beserta ada info yang aku sampaikan itu ada yang salah dan juga ada yang tertinggal, mohon dimaafkan selesai dan juga mohon koreksinya. Karena gue bukanlah makhluk yang sempurna dan yang sempurna itu hanya seperti cinta Allah SWT. Sekian dah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video.